Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kembali dengan saya Rahmat Afrizal. Jangan lupa ya like and subscribe dan jangan lupa di komen. Masya Allah penting sekali komen. Hari ini yang mulia, kembali saya ingin menceritakan tentang kisah satu orang ulama yang dahsyat sekali dalam dunia Islam, yaitu Abu Nawas. Masya Allah, beliau adalah satu orang ulama, satu orang pujangga juga. Dan beliau adalah orang yang senantiasa menghibur dalam berdakwahnya. Suatu hari, Masya Allah, ada Abu Nawas ini punya satu orang tetangga samping rumah beliau, namanya Abu Jahil. Jadi Abu Jahil ini adalah satu orang yang agak sombong, sedikit angkuh seperti itu. Beliau sering di mana-mana berada dalam khalayak ramai, baik di warung atau di mana. Beliau sering mengatakan Abu Nawas tidak berani lagi menantang dia dalam tebak-tebakan. Abu Nawas sudah nggak berani lagi karena takut kalah, takut dipermalukan. Walhal Abu Nawas sudah males meladeni daripada Abu Jahil ini. Karena kenapa? Abu Nawas takut kalau Abu Jahil ini selalu terpermalukan, malu dia akhirnya. Awal-awalnya menantang, tapi begitu nanti dijawab tantangannya, nanti beliau malu. Seperti itu. Maka Abu Nawas pun sudah menghindar dari Abu Jahil ini. Tapi Abu Jahil ini seolah-olah tidak terima daripada Abu Nawas ini menghindar gitu. Diajak adu tantangan tebak-tebakan, beliau udah nggak mau lagi. Maka suatu hari di warung, Abu Jahil berkata kepada teman-teman yang ada di situ. Pada saat itu Abu Nawas belum ada. Maka dia katakan, satu orang sastrawan sekelas Abu Nawas nggak ada apa-apanya di depan saya kalau adu tebak-tebakan. Beliau tidak berani lagi menantang saya. Maka semua orang keheranan, tidak mungkin Abu Nawas tidak berani menantang adu tebak-tebakan kamu. Sedangkan di kerajaan saja, di kerajaan apabila ada masalah-masalah rumit sekali yang susah dipecahkan gitu, maka raja meminta bantuan Abu Nawas dan semua terselesaikan. Asbab kecerdikan dan kepandaian Abu Nawas. Masa satu-satu orang kamu tidak bisa, Abu Nawas tidak berani menantang kamu. Padahal hadirin yang mulia, Abu Nawas menghindar. Karena kenapa? Setelah diajak tantangan oleh Abu Jahil, terakhir Abu Jahil sendiri yang malu. Jadi Abu Nawas ini menghindar. Jadi kalau kalian nggak percaya, coba kalian tanya sendiri sama Abu Nawas. Kata Abu Jahil, coba kalian tanya, mana berani dia tantang saya? Padahal Abu Nawas sudah sering menghindar. Maka ada satu orang di warung tersebut, kawannya Abu Nawas, kawannya Abu Jahil juga mengatakan, wahai Abu Jahil, jangan sama Abu Nawas, saya aja tantang kamu, adu tebak-tebakan, teka-teki bahasa kita. Boleh, tetapi ada peraturannya, kata Abu Jahil. Apa peraturannya? Bila tebak-tebakan kamu tidak bisa saya jawab, saya akan memberikan 5 dinar untuk kamu. Tapi bila tebak-tebakan saya tidak bisa kamu jawab, maka bila tebak-tebakan saya tidak bisa kamu jawab, maka saya akan memberikan 5 dinar ya, seperti tadi ya. Tapi bila tebak-tebakan kamu saya nggak bisa jawab, maka saya, kata Abu Jahil, akan memberikan kepada kamu 50 dinar. Seperti itu. Oh gitu bertanya. Boleh, berarti kalau kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya, kata kawan Abu Nawas dan kawan Abu Jahil ini, maka Abu Jahil harus kasih untuk saya ya 5 dinar. Iya. Tapi kalau saya yang nggak bisa jawab tebak-tebakan Abu Jahil, maka saya harus kasih bagaimana? Kalau tebak-tebakan Abu Jahil tidak bisa dijawab oleh kawannya Abu Jahil dan Abu Nawas ini, maka kawannya Abu Nawas dan Abu Jahil ini harus kasih 5 dinar untuk Abu Jahil. Tapi bila tebak-tebakan Abu Jahil tidak bisa dijawab oleh kawannya, Abu Jahil tidak bisa jawab pertanyaan daripada kawannya Abu Jahil tersebut, Abu Jahil sendiri tidak bisa jawab, maka Abu Jahil sedia rela memberikan 50 dinar ya. Nah, seperti itu ya. Saya bingung ini. Maka kita singkat cerita,
Maka tebak-tebakan itu dimulai. Pertama yang memberikan tebak-tebakan Abu Jahil. Maka si kawannya Abu Jahil ataupun kawan Abu Nawas ini tidak bisa jawab. Maka dia harus memberikan 5 dinar untuk Abu Jahil. Setelah itu Abu Jahil memberikan tebak-tebakan kepada kawannya mereka itu. Rupanya dia tidak bisa jawab. Maka begitu dia nggak bisa jawab, dalam pertandingan itu Abu Jahil selalu bisa jawab pertanyaan daripada kawannya mereka ini, kawannya Abu Jahil dan Abu Nawas ini, sehingga selamat 50 dinar tersebut. Abu Jahil tidak pernah mengeluarkan pertanyaan tersebut. Intinya saya mau bilang sih, bingung saya sendiri sudah bingung. Intinya saya mau bilang bahwa kemenangan ada di Abu Jahil. Setiap adu tebak-tebakan itu, kawannya Abu Jahil ini ataupun kawannya Abu Nawas ini selalu harus memberikan uang 5 dinar untuk Abu Jahil. Hadirin yang mulia, singkat cerita, tiba-tiba datang Abu Nawas. Maka ada satu orang melihat Abu Nawas. Itu dia, Abu Nawas datang. Masya Allah. Makanya begitu sampai Abu Nawas, assalamualaikum, senyum. Maka beliau memesan satu teh teh hangat. Nah seperti itu. Maka teh hangat pun disediakan. Abu Nawas mau minum. Tiba-tiba Abu Jahil nyelotek dengan sesumbarnya, dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya. Beliau mengatakan, coba kalian tanyakan kepada Abu Nawas. Satu orang sastrawan seperti Abu Nawas tersebut, mana berani dia adu tebak-tebakan seperti kita barusan tadi. Mana berani dia. Dia nggak berani, dia takut kalah sama saya, takut malu dia sama saya. Jadi jangan kalian bilang dia hebat. Sehingga perkataan Abu Jahil ini didengar oleh Abu Nawas. Sehingga Abu Nawas tersinggung. Maka padahal beliau sudah menghindar. Tapi Abu Jahil ini sesumbar, sehingga beliau datang, baiklah saya akan menerima tantangan engkau wahai Abu Jahil. Maka ada peraturannya, tapi kata Abu Jahil, apa peraturannya? Kata Abu Nawas, peraturannya seperti kami lakukan tadi. Bila apanya? Ada. Maaf ya, tadi ada sedikit kesalahan teknik. Jadi peraturannya seperti itu. Bila kamu wahai Abu Nawas tidak bisa jawab tebak-tebakan saya, maka kamu harus beri 5 dinar pada saya. Tapi bila saya tidak bisa menjawab tebak-tebakan kamu, kata Abu Jahil, saya akan memberikan 50 dinar untuk kamu. Oh begitu peraturannya. Boleh, kata Abu Nawas. Jadi maka tapi harus saya dulu yang dapat giliran bertanya, kata Abu Jahil. Baiklah, kata Abu Nawas, silakan, katanya. Maka Abu Jahil pun melaksanakan memberikan satu tebak-tebakan. Abu Jahil mengatakan, wahai Abu Nawas, bulan apa yang bisa bolak-balik dari bumi ke langit? Bulan apa yang bisa bolak-balik dari bumi ke langit? Maka Abu Nawas terkejut daripada pertanyaan tersebut, dan beliau tidak mau pikir panjang dan mau bertanya lagi. Maka beliau langsung merogohkan 5 dinar, memberikan kepada Abu Jahil. Langsung memberikan Abu Jahil. Sekarang giliran saya ya? Iya. Maka Abu Nawas mengatakan, wahai Abu Jahil, sebutkanlah hewan apa yang berkaki 3. Hewan apa yang berkaki 3? Maka Abu Jahil terkejut juga atas pertanyaan daripada Abu Nawas. Maka dia mengatakan, sebentar. Maka dia berpikir. Lama dia berpikir. Sampai 1 jam dia berpikir. Tapi dia tidak bilang tidak tahu. 1 jam dia berpikir. Sehingga sehebat apapun dia pikir, dia tidak dapat bertemu dengan jawaban daripada pertanyaan Abu Nawas.